Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada semua peserta tutorial online Universitas Terbuka. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang globalisasi dan krisis ilmu ekonomi, di mana materi ini bisa Anda lihat pada modul 9. Nah, terkait dengan globalisasi ekonomi di Indonesia, bahwasanya deregulasi perdagangan ditetapkan pemerintah pada tahun 1980-an mendorong terjadinya globalisasi ekonomi Indonesia. Di sana masuknya modal asing secara besar-besaran dan berkurangnya hambatan perdagangan. Dan juga globalisasi ekonomi Indonesia tujuan agar globalisasi ekonomi dapat memberi keuntungan bagi Indonesia, maka harus dilakukan beberapa perubahan seperti meningkatkan partisipasi warga negara melalui perombakan IMF, apalagi mendirikan lembaga keuangan global yang baru ya, dan menghargai alam. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang proses globalisasi ekonomi Indonesia. Bagaimana prosesnya? Proses globalisasi ekonomi ditandai dengan terjadinya transaksi antar negara, ekspor maupun impor. Indonesia baru mengencarkan perdagangannya yaitu pada tahun 1980-an. Nah, kita juga akan membahas tentang dampak globalisasi ekonomi bagi di Indonesia. Bagaimana dampaknya? Yaitu keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi ekonomi yang mungkin tidak berakibat buruk jika Indonesia memang mampu secara cepat melakukan penyesuaian ekonomi, sehingga perekonomian menjadi lebih efisien dan daya saingnya meningkat. Nah, itu adalah materi yang kedua. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang krisis ilmu ekonomi, kegagalan ilmu ekonomi konvensional, dan mengapa perlunya ilmu ekonomi Pancasila, tentang filsafat ilmu ekonomi Pancasila. Nah, itu adalah materi ke-9 yang dapat Anda baca bahannya, dan selanjutnya Anda bisa melakukan diskusi. Sebagaimana halnya diskusi, Anda bisa mencari materi-materi selain dari modul 9, karena penilaian juga akan berpengaruh apabila kalian dapat mencari referensi yang lebih banyak ya. Dan selanjutnya pada sesi ke-7 ini juga ada tugas-tugas yang harus kalian buat ya. Selain tugas 1 pada pertemuan ketiga, tugas kedua pada pertemuan kelima, dan ada tugas lagi pada pertemuan ke-7. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kalian semua, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.